Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Wa qala al-qa'il fi qawlihi halaka man lam yakul lahu qalbun ya'riful ma'ruf wa yunkirul munkar. Sadaqallahu. Jamaah pengawasan arsyadakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat dan rahmat kemurahan yang dianugerahkan, alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, malam yang ke-17 dari Sa'ban 1443 Hijriah. Kita masih berkesempatan untuk bisa bareng-bareng bermuajahah, bersilaturahim di majelis yang kita cintai. Insya Allah kebersamaan kita yang selalu dijalankan secara istiqomah periodik setiap tanggal 19 di gedung IMI Baron ini, tanpa pernah melewatkan niat kita untuk bersilaturahim. Insya Allah di balik niat kita bersilaturahim, mudah-mudahan semua yang hadir, yang rawuh di majelis malam ini selalulah dilapangkan dan dilonggarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu. Dan juga dengan niat bersilaturahim, insyaallah sedaya ingkang rawuh makampal wonten majelis pengaosan dalu menika mugi-mugi pinaringan yuswa panjang. Tulal umri fi taatillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur usia kita. Di balik nikmat dipanjangkan umur usianya, mugi-mugi kita tetap saged kukuh, teguh, istiqomah, taat patuhipun marang Allah Subhanahu wa taala lan ugi Rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping dengan bersilaturahim dalam kebersamaan di majelis malam ini, insyaallah sedaya ingkang rawuh kita tansah nyuwun berdoa, memohon dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebersamaan yang serupa, majelis silaturahim lan ugi majelis ilmi yang kita selalu meluangkan untuk rawuh mendatanginya seperti malam ini bisa jadi wasilah saged dados sarana, ya Allah, mungguhipun sedaya ingkang rawuh untuk bisa bareng-bareng bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Insyaallah kanthi niat ingkang mekaten sedaya ingkang rawuh makembal wonten majelis dalu menika mugi-mugi pinaringan barokah, ridho rahmat lan ugi pangapura maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di kesempatan malam ini masih dalam rangkaian membacakan dari sumber kitab Ighasatul Lahfan min Masaidis Syaitan.
menyelamatkan hati dari tipu daya setan. Lebih-lebih kita menghampirkan munajat kita wabalikna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Saya percaya semua yang hadir semuanya berharap di balik munajat, semua berkeinginan di balik doa pintanya kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan. Karena bagaimanapun Ramadan ini ya akan bisa meneduhkan yang biasanya orang dengan kerepotannya ya suka mubat mabit ya kan. Gilirannya di sini akan diselenggarakan mabit. Ya kadang-kala ya, banyak orang yang mestinya harus dia memenuhi seruan panggilan Allah ditangguhkan karena lengah lalainya, karena kesibukan kerepotan. Tapi subhanallah, ini sesuatu yang luar biasa. Malam Ahad itu bukan malam murah. Sudah malam mahal, alhamdulillah. Turun hujannya ditanggung. Dan kita bisa bareng-bareng. Semua kursi yang disiapkan dipenuhi. Langkah-langkah kita bukan langkah yang sia-sia. Karena di dalam apa yang akan saya sampaikan, ikhwal miftahu ya, artinya kunci. Kunci apa? Kunci akan hayatul lahfan ya, akan kehidupan hati wasihati dan sehatnya. Ya orang kadang-kala terlampau bingung saat mungkin badan fisiknya dihadapkan dengan penyakit. Tapi tidak begitu atensi perhatiannya saat mungkin hatinya dihadapkan dengan sakit. Kita tahu bahwa di awal kita dalam kajian ini hati terbagi dalam 3. Yang pertama hati sehat, kedua hati mayit, hati mati, dan yang ketiga hati sakit. Pasti semua kepengen hidup dengan hati yang sehat. Karena hati yang sehat inilah yang akan menyelamatkan kita saat dihadapkan dengan carut marutnya nanti di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya, Masya Allah. Kita jangan merasa bahwa harta kita, anak-anak kita ini akan bisa menolong untuk menyelamatkan kita. Kecuali orang yang hidup dengan hati yang sehat. Dan kita tahu bahwa pada hati ini ada 2 potensi. Ya. Saya masih ingat ketika beliau almarhum Prof. Sunarwan, ya, dia mengatakan bahwa yang namanya potensi atau fitrah itu adalah kekuatan yang terpendam. Dia masih butuh untuk digugah. Dia masih butuh untuk disemangati dengan stimulus atau rangsangan. Ya. Lah, di setiap hati itu ada 2 potensi. Evi kuwatul ilmi wa kuwatul iradah wal mahabbah. Ini potensi ini yang seringkali dilewatkan. Bahwa hati ini punya sesuatu yang terpendam yang namanya ya, kehendak untuk mengerti dan memahami. Ini adalah potensi ilmu.
Tapi yang kedua yang juga tidak harus kita lewatkan adalah kuwatul iradah wal mahabbah, yaitu potensi keinginan dan mencintai. Nah inilah yang seringkali terlewatkan. Artinya orang tidak banyak menyemangati untuk memiliki kehidupan hati. Tapi banyak yang tanpa ada kesadaran menjadikan hatinya mati. Ya mudah-mudahan tidak pada kita. Hati ini akan hidup saat mana dia selalu disertakan di situ cahaya. Dulu ketika saya sekolah sering disuruh menghafalkan al-ilmu nurun, al-ilmu nurun, ya kan? Sering dipleset nih, ya kan? Saya pengen ngerti ya, garek nyontek, ya kan? Tinggal niru, ya kan? Adanya sekarang istilah copy paste itu kan. Tapi sejatinya tadi semakin pada hati ini kehidupan dan disertakan di situ cahaya, maka orang akan bisa untuk membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Jangan seperti yang digambarkan, ya, serupa dengan mereka yang hatinya dalam gelap gulita, sehingga dia tidak bisa keluar darinya. Jadi orang yang gelap gulita hatinya ini Masya Allah, ya, dia akan istilahnya nabrak sana nabrak sini. Sementara orang Jawa punya filosofi, ya, sak bodoh-bodohne kebo ora bakal ya nyeruduk tembok ping pindho. Itu kebo, ya kan? Kan tidak ada. Guru selalu mengatakan, ya kan? Muridku sing siji gur plongah, tela-telo koyo. Tapi kebo itu tidak pernah nyeruduk, ya kan? Dengan tanduknya untuk kedua kali pada tembok. Corone kleru pisan wae. Salah ojo ngantek terulang. Tapi Masya Allah manusia ini ya seringkali yang namanya kesalahan itu diulang. Alah mbok salah ping pira nek wancine tobat lah ya ditampa. Wong hadise ya cetok. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughfir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seseorang selagi belum ngorok. Masya Allah. Tapi bukan berarti ini dijadikan sebagai hujah argumentasi untuk mengulang kesalahan. Nah ini satu hal yang dipahamkan kepada kita dengan istilah potensi ilmu. Tidak ada sesuatu yang lebih daripada nilai dan harga ilmu. Karena ilmu pada kita ini adalah ilmu yang merujuk pada wahyu. Ya. Dalam satu hadis, al-ilmu thalathatun wa ma siwa dzalika fadlun. Ayatun muhkamah wa sunnatun qa'imah wa faridatun adilah. Kata beliau Rasulullah SAW dalam satu hadis bahwa sejatinya inti pokok ilmu itu 3. Selain yang 3 ini cuma utama. Sehingga kita jangan sampai artinya membolak-balikkan mana yang mesti harus dikedepankan sebagai prioritas dan mana yang mungkin juga harus diperhatikan hanya sebagai pelengkap penyerta. Inti pokok ilmu itu 3 kata Rasulullah. Pertama ayatul muhkamah. Salah kita kalau selalu memohon dalam doa di balik Fatihah kita ihdinas siratal.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena beliau Rasulullah menuturkan al-yahud maghdub wan nasara dhallun. Ya. Jadi Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Ya. Karena apa? Dia itu sebetulnya ngerti, tapi suka bangka. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan halaka, ciloko, ya, bencana, petaka, malam yakul lahu qalbun ya'riful ma'ruf wa yungkirul munkar. Pada orang yang punya hati tapi tidak bisa untuk ngerti akan ma'ruf dan juga susah untuk menolak kemungkaran. Sehingga seringkali yang namanya ma'ruf dan mungkar ini dimix. Ya. Ya, kalau di Aden Arabian Blumbang Tawangmangu kita bisa pesen tuh dengan 400.000 ya, akan disajikan itu mix biryani, kapsah dan mandi. Di atasnya daging kambing, tengahnya ingkung ayam. Ya. Biasa ya kan orang pakai mix dicampur karena kalau sendiri-sendiri mungkin bisa lebih mahal. Memang kesannya kayak di Arab. Ini bahasa mix tadi. Tapi jangan pernah kita mencampur adukan antara ma'ruf dan kalau kita tidak ingin menjadi orang yang dimurkai Allah. Dan ini dilakukan oleh Yahudi. Jadi keingkaran Yahudi ini sampai menjadikan Allah murka. Tapi murka itu tidak kepada Nasara, tapi pada mereka ditunjukkan apa yang namanya kesesatan dan dzulum. Saudara kita yang diminta itu an'amta alaihim. Ya. Jangan sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Saya kira di semua tafsir memaknai tadi ya kan. Tidak lepas dari hadis beliau Rasulullah SAW al-yahud maghdub wan